Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa pada perkuliahan akhlak dan tasawuf pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Linda Nur Azizah, yang kedua Puspita Ihda Ayunin Hanif, yang ketiga saya sendiri Zulaiha Rahmawati, dan yang keempat Faisal Ahmad Natakusuma akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sejarah perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Subbab yang pertama yakni tentang perkembangan tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriah. Pada abad pertama dan kedua Hijriah ini disebut dengan fase asketisme atau fase zuhud. Sikap ini banyak dipandang sebagai pengantar kemunculan tasawuf. Pada fase ini, terdapat individu-individu dari kalangan muslim yang lebih memusatkan dirinya pada ibadah dan tidak mementingkan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Pada tahap pertama, tasawuf masih berupa zuhud dalam pengertian yang masih sangat sederhana, yaitu ketika pada abad pertama dan kedua Hijriah, sekelompok kaum muslim hanya memprioritaskan hidupnya pada pelaksanaan ibadah untuk mengejar keuntungan akhirat. Pada tahap ini, acuan para sufi untuk berkholwat adalah pengasingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Sumber lain yang diacu oleh para sufi adalah kehidupan para sahabat Nabi yang berkaitan dengan keteguhan iman, ketakwaan, kezuhudan, dan budi pekerti luhur. Zuhud yang tersebar luas pada abad pertama dan kedua Hijriah. Yang pertama, aliran Madinah. Pada masa ini di Madinah telah muncul para zahid. Mereka kuat berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan mereka menetapkan Rasulullah sebagai panutan kezuhudannya. Di antara mereka dari kalangan sahabat adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Aliran Madinah ini telah lebih cenderung pada pemikiran angkatan pertama kaum muslimin dan berpegang teguh pada zuhud serta kerendah hatian Nabi. Zuhud ini bercorak murni Islam dan konsisten pada ajaran-ajaran Islam. Aliran Basro, aliran ini terkenal dengan sikapnya yang kritis dan tidak percaya kecuali pada hal-hal yang real. Mereka pun terkenal menyukai hal-hal logis dalam nahwu dan hal nyata dalam puisi, kritis dalam hal hadis. Corak yang menonjol pada para zahid Basro ialah zuhud dan rasa takut yang berlebih-lebihan. Mereka adalah penganut aliran as-sunnah, tapi cenderung pada aliran Mu'tazilah dan Qadariyah. Aliran Kufah, aliran ini menurut Lois Masikran berasal dari zaman. Aliran ini bercorak idealistis, menyukai hal-hal aneh dalam nahwu, hal image dalam puisi, dan harfiah dalam hal hadis. Dalam akidah mereka cenderung pada aliran Syiah dan Rajaiyah, dan ini tidak aneh, sebab aliran Syiah pertama kali muncul di Kufah. Para tokoh zahid Kufah pada abad pertama Hijriah ialah Arabi Ibnu Qasim pada masa pemerintahan Muawiyah, Sa'id Ibnu Jubair, Tawus Ibnu Kisan, Sufyan As-Sauri. Keempat, aliran Mesir. Pada abad pertama dan kedua Hijriah terdapat suatu aliran zuhud lain yang dilupakan para orientalis, dan aliran ini bercorak salafi. Aliran tersebut adalah aliran Mesir. Tokoh zahid Mesir pada abad pertama Hijriah diantaranya adalah Salim Ibnu Atar At-Tajibi. Tokoh lainnya adalah Abdurrahman Ibnu Hujairah, menjabat sebagai Hakim Agung Mesir tahun 69 Hijriah. Sementara tokoh zahid yang paling menonjol pada abad 2 Hijriah adalah Laits Ibnu Sa'ad. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan tasawuf pada abad ketiga sampai abad kelima Hijriah. Nah, yang pertama adalah perkembangan tasawuf pada abad ketiga Hijriah. Nah, pada abad ini terlihat perkembangan tasawuf yang pesat dengan ditandai adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba memiliki ajaran tasawuf yang berkembang pada masa itu.
guru-guru tasawuf pada masa itu memiliki pengaruh besar karena guru-guru tersebut merupakan pengarang-pengarang ternama, sehingga ilmu apapun yang terdapat dalam Islam diberi corak dan rasa tasawuf. Yang selanjutnya adalah perkembangan tasawuf pada abad keempat Hijriah. Pada abad keempat ini ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat dibandingkan dengan abad ketiga Hijriah, karena disebabkan oleh usaha maksimal para ulama tasawuf untuk mengembangkan masing-masing ajaran tasawufnya. Pada abad keempat Hijriah ini muncul dua buah karya utama, yaitu Al-Ta'aruf li Mahzab Al-Tashawuf oleh Al-Kalabazi dan Nahud Al-Hulub oleh Abu Thalib Al-Maki. Pada abad ini tampil pula tokoh sufi kenamaan, yaitu Abu Al-Hashim Al-Khusyairi dengan karya risalahnya yang agung, yaitu Al-Risalah Al-Khusyairiyah, yang ditulis untuk para sufi di seantero dunia Islam. Dan yang ketiga adalah perkembangan tasawuf pada abad kelima Hijriah. Pada abad kelima Hijriah, dunia tasawuf mengalami lompatan perkembangan yang begitu pesat dengan tampilnya Imam Al-Ghazali. Di belakang Imam Al-Ghazali ini lahir pula para tokoh sufi kenamaan, yaitu Imam Al-Syuhrawardi, Abdul Ar-Rahman Al-Khonai, Abu Al-Hujjaj Al-Asy'ari, dan Abu Al-Husain Asy-Syazali. Dalam hal ini, jalan usaha yang dilakukan oleh Al-Ghazali ialah menyatukan antara fikih, tasawuf, dan ilmu kalam, sehingga hilang jurang pemisah antara ketiganya. Usaha Al-Ghazali ini terlihat dengan jelas di dalam karyanya, yaitu Ihya Ulumuddin. Baik, berikutnya saya akan menjabarkan perkembangan tasawuf pada abad ke-6 Hijriah sampai ke-8 Hijriah. Perkembangan tasawuf pada abad ke-6 Hijriah. Perkembangan tasawuf pada abad ke-6 ini banyak ulama tasawuf yang sangat berpengaruh dalam perkembangan tasawuf abad ini, antara lain Syihabuddin Abdul Futuh Al-Suwardi, wafat tahun 587 Hijriah atau 1191 Masehi. Ia mula-mula belajar filsafat dari ushul fikih pada Asy-Syaikh Al-Imam Majduddin Al-Jili di Aleppo. Bahkan, sebagian besar ulama dari berbagai disiplin ilmu agama di negeri itu telah dikunjunginya untuk menimba ilmu pengetahuan dari mereka. Selanjutnya adalah perkembangan tasawuf pada abad ke-7 Hijriah. Pada abad ke-7 inilah munculnya para pemurni tasawuf yang menghapuskan ajaran-ajaran tasawuf yang berbau syirik, bid'ah, dan khurafat. Bahkan ilmu-ilmu lain pun mereka mengoreksi dan menghapus segala hal yang dipandang bukan dari ajaran Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah perkembangan tasawuf pada abad ke-8 Hijriah. Pengajaran tasawuf pada abad ke-8 hampir sama dengan abad ke-7. Pengarang kitab tasawuf pada abad ke-8 antara lain Al-Kisani, wafat 739 Hijriah atau 1321 Masehi. Yang kedua adalah Abdul Karim Al-Jili, pengarang kitab Al-Insanul Kamil. Dan pada abad ke-8 Hijriah, Ibnu Taimiyah yang berfungsi seperti Imam Al-Ghazali. Upaya maksimal Ibnu Taimiyah ketika itu tiada henti-hentinya hingga ia wafat pada tahun 727 Hijriah atau 132 Masehi. Setelah penjelasan yang di atas, dapat kita simpulkan yaitu 1. Zuhud ini berdasarkan ide menjauhi hal-hal duniawi demi meraih pahala akhirat dan memelihara diri dari azab neraka. Yang kedua,
bercorak praktis dan mengarah pada tujuan moral. Yang ketiga, motivasi zuhud ini ialah rasa takut yang muncul dari landasan amal keagamaan secara sungguh-sungguh. Yang keempat, abad 2 Hijriah dapat dikatakan sebagai awal mula tersusunnya ilmu tasawuf. Yang kelima, menjelang akhir abad 2 Hijriah, sebagian zahid khususnya di Khurasan ditandai kedalaman membuat analisa yang bisa dipandang sebagai fase pendahuluan tasawuf atau sebagai cikal bakal dari sufi abad ketiga dan keempat Hijriah. Yang keenam, abad ketiga sampai abad ke-8 Hijriah bisa dikatakan adalah abad perkembangan zuhud yang berkembang semakin pesat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.